Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak 3F yang solih-solihah. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tema 6 subtema 2 PB keempat dan 5. Amati gambar berikut ini. Ini adalah para petani yang bekerja. Mereka bekerja membutuhkan energi. Ini contohnya adalah petani kapas. Dia merawat tanamannya dengan baik. Setelah itu, setelah kapas ditanam, dibawalah ke pemintal dan setelah menjadi benang, ditenun menjadi kain dan dibawa ke penjahit. Petani bercocok tanam dan penjahit membuat pakaian. Keduanya mengeluarkan energi dan butuh waktu. Kita harus menghargainya. Energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju, yaitu energi gerak, yaitu ketika seorang penjahit mengukur dan memotong kain. Energi listrik yaitu energi gerak, yaitu energi listrik menjadi energi gerak, yaitu ketika seorang penjahit menggunakan mesin jahit untuk menjahit. Apa kewajiban kamu terhadap pakaian yang dimiliki? Yaitu kita harus menjaga pakaian kita selalu bersih dan rapi. Jika sudah kotor, segera dicuci agar tidak berjamur. Ini ada saat cerita ya, Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Berangkatnya pukul 8.30. Lama di pasar 45 menit. Berarti 8.30 ditambah 45 menit. Hasilnya adalah 08.75. Wah, kok ada 75-nya? Padahal maksimal 1 jam itu adalah 60 menit. 875, 75-nya ini harus kita ubah menjadi jam dulu. 0875 berarti 8 ditambah 75. 75 menit itu sama dengan 1 jam lebih 15 menit. 1 jam itu kan 60 menit. 75 dikurang 60, 15. Berarti 1 jam 15 menit. Jadi, pukul berapa? 08.00 ditambah 01.15. Jadinya, Bunia sampai di rumah pukul 9.15. Atau boleh kamu hitung manual seperti ini. Berangkatnya pukul 8.30 kan di sini. Sini 8.30 ditambah 45 menit. Mana kursornya Bravi? Sebentar lah. Di sini sampai sini 30. Kalau 45 berarti di sini ya 15 menit. Berarti 9.15. Boleh pakai seperti ini, boleh membayangkan kamu ada jam. Kamu gambar sebentar ada jamnya di sini boleh, terserah. Paling penting hasilnya benar. Kerjakan halaman 86 sampai 88 jawabannya saja. Kita harus Kamis ya, kita koreksi. Sekarang kita lanjut tema 6, subtema 2 PB ke-5. Di situ ada bacaan, silahkan nanti kalian baca. Ini kesimpulannya yaitu 1. Yang dibutuhkan agar dapat belajar dengan nyaman adalah ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga, serta energi listrik untuk keperluan belajar. Yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman adalah meja, kursi, papan tulis, buku pegangan, dan lain-lain. Ini semua kamu sudah dapat ya, ini meja, kursi lah ini. Makanya kamu nggak boleh coret-coret, karena nanti suatu saat ada adikmu yang menempati kelas. Kita harus rawat sekolah kita dengan baik. Buku pegangan juga kalian dapat pinjaman dari perpustakaan, dirawat dengan baik. Kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah adalah menunjukkan kepedulian terhadap sarana tersebut, misalnya dengan ikut merawatnya. Kamu punya di sekolah, punya ini yang kamu pakai, kamu rawat, jangan dirusak.
4. Penggunaan energi listrik di sekolah misalnya untuk penerangan, menyediakan air, menghidupkan komputer. Kalau di kelas kita, LCD, AC. Jadi, kita harus simak ya. Contoh ini kalau lampu, lah penerangan. Kalau sudah agak siang, lampunya dimatikan biar hemat. Contoh peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Ini contohnya ya. Energi listrik menjadi energi cahaya pada televisi. Energi gerak menjadi energi bunyi pada saat main gitar. Energi kimia menjadi energi gerak pada mobil mainan. Peristiwa perubahan energi. Nih, ketika menyetrika baju dari listrik menjadi panas. Menonton televisi, listrik ke cahaya dan bunyi. Membuat jus, listrik ke gerak. Menyalakan senter ketika lampu padam. Senter itu ada baterainya ya. Perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Ini menggunakan energi dengan baik. Hanya dimatikan, ini menyiram secukupnya. Kalau ini perilaku yang menunjukkan kewajiban pemborosan energi. Lah ini yang suka coret-coret sampai spidolnya Bu Rofi 5, kadang tinggal 1, habis coret-coret nggak dikembalikan. Nggak boleh nih. Bu Rofi sampai capek ngisi tinta, besoknya habis lagi buat coret-coret, ini nggak boleh ya. Kalau mau coret-coret, bawa papan tulis sendiri, bawa spidol sendiri. Ini nggak ada anak tapi kipasnya nyala. Ini airnya dibuat mainan, ini pemborosan. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kita. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Allah. Tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Ini tadi ya, kalau tadi itu contoh-contoh di sekolah, sekarang kewajiban kamu menghemat energi ketika di rumah. Menggunakan energi ketika di rumah. Yang pertama, menghemat energi listrik dengan mematikan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan. Yang kedua, menghemat air dengan mematikan keran air agar tidak meluber dan tidak bermain dengan air bersih. Menghemat energi kimia yang ada pada makanan dengan tidak membuang makanan dan memakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau makan, ngambil secukupnya. Kalau masih kurang, nanti ambil lagi. Nggak boleh ngambil langsung banyak. Di situ nggak habis, dibuang. Itu namanya sia-sia. Menentukan lama waktu. Ini menyiapkan sarapan mulai pukul 05.45, selesainya pukul 06.15. Berarti lamanya 45 sampai ke 1 jam, kan berarti 15 menit. Ditambah 15 menit sama dengan 30 menit. 45 kan 1 jam itu 60. Berarti 45 ke 60 15 menit. Ditambah 15 menit 30 menit. Perjalanan ke sekolah pukul 6.20 sampai dengan 6.45. 20 ke 45 yaitu 25 menit. Kursus bahasa Inggris 15.30 sampai 17. Berarti ini setengah 4, setengah 5 ditambah 30 menit, setengah 4, setengah 5 ke jam 5. Berarti 1 jam lebih 30 menit. Istirahat malam mulai pukul 21.30 atau setengah 10 sampai dengan pukul 5, yaitu lamanya 7 jam 30 menit. Bangun pukul 5 ini sudah subuhnya, sudah mau gosong ini. Seharusnya kalau kita sebagai umat muslim, kalian sudah mulai menjelang balik, bangunnya jangan pukul 5 ya, pukul 4 atau setengah 5. Nah, cukup untuk hari ini, kita sampai di sini dulu. Untuk PB6 kita lanjutkan hari Kamis saja. Tugasnya diselesaikan. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.